Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, membawa pujian, membawa ucapan syukur kita, karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Amin. Mari bersama kita tundukkan kepala, bersatu hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sepanjang kehidupan kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Biarlah di pagi hari ini melalui ibadah kami Tuhan, kami mau datang kepadamu, kami mau cari Engkau. Biarlah pujian kami, sembah kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir buat setiap kami, Engkau melawat setiap kami. Kami sambut Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata, amin. Ku datang temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Mari datang kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Lagi katakan, ku datang. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Mari angkat tangan kita tinggi, katakan, hati yang menyembah,
pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu, katakan pujaanku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan hati yang mencari pribadi-Mu. Bukan hanya kita mencari pertolongannya dan berkat-Nya saja, tapi mari pagi hari ini kejar pribadi Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Mulai angkat sembah-Mu, angkat suara-Mu. Kiparalabasyadaramu. Haleluya. Kami datang padamu, kami mencari Engkau Tuhan. Haleluya. Ibarabashikaramu. Yesus, Kau yang kami cari Tuhan, kami perlu Engkau. Dari berapa banyak engkau yang mengasihi Tuhan pagi hari ini. Bersama dengan saya buka kedua tangan kita, angkat tinggi kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang sangat baik buat setiap kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Kami mencari Engkau Tuhan. Kami kejar hadirat-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kiara masyarakat-Mu. Yesus Tuhan. Kiara masyarakat-Mu. Kiara masyarakat-Mu. Kau bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Ibaralah masyarakat-Mu. Masyarakat-Mu. Kiara masyarakat-Mu.
Barala 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 barala. come to bless your name. Kiparala pasyara la barala barala. Kiparala barala. Syara la barala barala. Kora pasyara la barala. Dialah yang baik, Dia yang layak untuk terima segala sembah dan puji kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kiparala pasyara la barala. Kora pasyara la barala. Terima kasih Tuhan. Karala pasyara. Kora pasyara. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan setiap hati yang terbuka, kami percaya kami pasti dipenuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Dengan segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my God. You are my God. Kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu. Katakan bertambah dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalam. Sekali lagi jemaat Tuhan, katakan kasih-Mu, kuasa-Mu. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Kasih-Mu, kuasa-Mu bertambah dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Kaulah Tuhan, segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji
Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau, Engkaulah Tuhan. Mari semua angkat tangan kita bersama, katakan segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau, Engkaulah Tuhan. Kau Tuhanku. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, seluruh keberadaan kita hanya untuk menyembah Tuhan yang sepakat dengan saya. Buka kedua tangan kita bersama. Segenap hatiku memuji Engkau. Mari jemaat sendiri katakan segenap jiwa memuji Engkau Tuhan. Segenap kekuatanku katakan lagi umat Tuhan, katakan segenap hatiku, segenap hatiku kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah, memuji Engkau, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Mari nyatakan, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Oh, Kaulah Tuhan. Sebut namanya Yesus, Kau Tuhan. Kau Tuhan. Sebut namanya Yesus, Tuhan. Yesus Tuhan. Kau Tuhan. Kau Tuhanku. Banyak menerima dari Tuhan. Pagi hari ini saya rindu kita memberikan hati kita untuk menyembah dengan sungguh-sungguh. Jadikan Dia yang terutama.
Jadikan dia pusat perhatian dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara-saudaraku, kita bangkit berdiri bersama-sama. Ada hadirat Allah di tengah-tengah kita yang percaya. Angkatlah kedua tanganmu tinggi. Sambutlah kehadiran Raja kita. Dia bertahta di atas pujian umatnya. Dia melimpahkan rohnya. Pour out your spirit, Lord. Pour out your love among your people, God. Jangan lewatkan Tuhan pagi hari ini, saudara-saudaraku. Terima jamahan Tuhan pagi hari ini. Sementara musik mengalun, kita percaya kuasanya mengalir bagi setiap kita pagi hari ini. Setiap dari kita tidak ada yang terkecuali, kita semua umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang duduk di atas, Engkau terima jamahan Tuhan pagi hari ini, yang ada di belakang, yang di samping. Setiap kita tidak ada yang terkecuali. Kalau kita jumpa dengan Tuhan, hidup kita tidak sama lagi. Amen. Kita diubahkan, bahkan yang sakit berkata aku disembuhkan. Amen. Yang terikat berkata aku dilepaskan. Dan setiap kita memperoleh kemenangan yang mutlak, yang percaya. Angkatlah kedua tanganmu tinggi. Oh, kasih-Mu, kuasa-Mu mengalir. Oh, menjamah. Kasih-Mu, kuasa-Mu memulihkan. Oh, aku percaya.
all of my heart, and I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. You are my Yes, I will worship you with all of my strength, because you are my God. You are my God. Oh, you are my God. And I will worship you with all of my heart. Worship you, with all of my heart. Yes, we will worship you. Oh, with all of our strength. We give you my life. We give you my heart. Oh, you are my God. And I will worship you with all of our heart. Yes, we will always worship you with all of our heart. I will worship you with all of our strength. For you are my God. You are my God, my only God. You are my 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 God. My Jesus. Sorak-sorai yang paling meriah saudaraku bagi Tuhan. Haleluya. Lawatanmu atas setiap umatmu pagi hari ini Tuhan kami percaya. Dan sukacita yang melimpah yang baru dilimpahkan bagi setiap kami. Dalam nama Yesus setiap kita yang menerima dan menerima lawatan Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya. Amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia setia bagi setiap kita saudaraku. Oh, kita nyanyi sama-sama dengan sukacita. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari. Namun kau yang terindah, hanya kau yang
Semuanya tepuk tangan di atas kepala kita tinggi. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Oh, segenap hatiku adalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku adalah untuk-Mu. Segenap hatiku adalah untuk-Mu. Katakan kepada Tuhan, segenap hati. Segenap hatiku adalah untuk-Mu. Haleluya. Kita pujikan. Haleluya. Berapa banyak yang percaya kasih Tuhan itu nyata dan besar buat setiap kita. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bersuka cita buat Tuhan kita. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Katakan ada gerakan roh Allah di sini. Oh, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Mari angkat kedua tanganmu. Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan roh Allah di sini. Imani Bapak Ibu Saudaraku, ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah di sini. Angkat kedua tangan kita. Hosana, 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 Hosana. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sing Hosana, Hosana, semua Hosana, oh Hosana, Hosana, oh pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Saya ingin dengar suara Bapak Ibu sendiri katakan ada gerakan. Ada gerakan. Oh lebih keras lagi buat Tuhan kita katakan. Ada gerakan di sini, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah. Ada gerakan roh Allah di sini. Oh, oh. Yang percaya sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Kita percaya Yesus hadir dan kuasanya dinyatakan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Kami buka hati kami bagi Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau melawat kami. Oh bertias
Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart. Siapa mau berjumpa dengan Tuhan? I want to see you. I want to see you. Satu kali lagi ya, katakan open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, to see you high. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu Saudaraku. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Come on church, sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. We cry holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Sekarang sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama katakan holy, holy. Yes, you are holy. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. I want to see. Satu kali lagi katakan holy, holy Lord. Holy, holy, you are holy. Holy, holy, you are holy. Holy, holy, oh, I want to see. Yes, to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing, holy God, to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love, as we sing, holy, holy, holy. Sekarang umat Tuhan sembah Dia. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Sambil buka kedua tangan kita bersama-sama katakan holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Satu kali lagi Bapak Ibu sendiri katakan holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. I want to see you. I want to see you, Lord. Mulai angkat suara
To him who sits on the throne and unto the Lamb, to him who sits on the throne and unto the Lamb. Be blessing and glory and honor and power forever. Be blessing and glory and honor and power forever. Bagi Dia yang bertata dan anak domba, bagi Dia yang bertata dan anak domba, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Oh, segala puji, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Dia hadir. Segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Segala pujian kami, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Jemaat, segala puji, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Angkat tanganmu bagi Yesus yang hadir. Segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Oh, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa, segala puji dan hormat dan glori dan kuasa selamanya. Oh, Mashiach Karalaba, Bikiraba, oh, Mashiach Karalaba, Yaralaba, Karalaba, Sikiraba, Baba, Yaralaba, oh, Mashiach, Mari kita berdoa. Besem Haab We Haben We Ruach HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Khalik langit dan bumi, Bapa kekekalan, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu.
atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menerima dan dipilih untuk menerima kasih karunia-Mu, anugerah belas kasihan-Mu, sehingga kami diangkat menjadi anak-anak-Mu, beroleh keselamatan yang kekal, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan, berkat yang Engkau sudah berikan melalui karya anak-Mu Kristus Yesus. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu, seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karenanya di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan dikerjakan oleh Roh-Mu itu sendiri di tengah-tengah pewartaan ini. Sehingga hikmat, marifat dan berkat sorgawi turun atas kami, melawat dan menjamah kami. Sehingga kami akan merasakan pertolongan Tuhan, kelepasan, kebebasan, semuanya akan terjadi di tengah-tengah khotbah ini. Kami percaya Bapa, karenanya kami bersehati mohon kepadamu. Biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-9, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9, ayat 1 sampai ayat 6. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai ayat 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat 2. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekan dan gandar yang ada di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya Ajaib, Penasehat, Tuhan yang perkasa, Bapa kekekalan, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan
di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaannya ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saudara percaya yang baru saja kita baca ini adalah wahyu, sabda, firman Tuhan. Amin. Karena itu setiap mendengar sabda Tuhan, umat perjanjian lama dan gereja-gereja awal, setiap kali setelah mendengar firman Tuhan, dia mengucapkan bersama umatnya, ikuti saya, kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Itu respon kita, iman kita, kepercayaan kita terhadap sabda Tuhan. Supaya semua janji Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kenapa demikian? Pada ayat yang ke-6, kalimat yang terakhir seolah-olah terpisah. Berkata demikian, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Apa yang dimaksudkan kecemburuan Tuhan? Makna dari kecemburuan itu berarti itu untuk menunjukkan isi hatinya, gairahnya, keinginannya, kerinduannya. Dan digambarkan karena dia ingin memiliki. Dan tidak ada orang lain yang boleh memilikinya. Hanya dia yang memilikinya. Maka digambarkan dengan kecemburuan. Untuk menunjukkan inilah hati Tuhan. Inilah gairah Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan. Inilah keinginan Tuhan yang sesungguhnya. Supaya kita ini menjadi miliknya secara utuh. Sehingga dikatakan dia akan melaksanakannya. Merancangnya, merencanakannya. Sesuai dengan keinginannya. Supaya manusia itu diselamatkan. Sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Supaya kita diselamatkan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini. Maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya kita boleh diselamatkan. Dan kerinduan, keinginan Tuhan itu wujud ketika Yesus datang ke tengah dunia ini. Dan melakukan semua kerinduan, keinginan, rencana Bapa. Supaya kita lewat dia diselamatkan, diberkati. Sehingga dia mati di kayu salib. Menebus dosa kita. Bangkit dari antara orang mati. Memberikan pengharapan kepada kita. Kalau saudara menerima sekarang ini. Ini wujud yang nyata. Tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus ini. Coba rasakan. Ketika engkau makan tubuhnya. Minum darahnya. Inilah kerinduan Tuhan. Inilah gairah Tuhan. Inilah keinginan Tuhan. Ada di dalam tubuh anaknya itu. Supaya engkau sungguh-sungguh menjadi miliknya. Saya percaya. Kalau kita mengimani dengan sikap iman yang demikian. Ketika kita makan ini dan minum ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Di dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang terbelenggu dilepaskan. Imani seperti itu. Jangan ini hanya sekedar seremonial. Setiap segala sesuatu simbol acara. Mari kita ambil sikap iman demikian. Jangan hanya sekedar tahu
Bahwa memang Yesus sudah menebus saya. Dia sudah berikan tubuhnya. Dia sudah berikan darahnya. Bukan. Di dalamnya ada satu yang lebih besar. Yaitu keinginannya, kerinduannya, hatinya. Digambarkan kecemburuannya. Supaya kita diselamatkan. Dan dia akan melaksanakan. Sekarang ayat ini tidak lagi akan melaksanakan, sudah melaksanakannya. Bahkan sudah di hadapan kita semua. Oh, kita patut bersyukur karena karyanya yang terbesar. Saya percaya kalau perjamuan kudus disikapi seperti itu, tidak ada seorang pun yang memakan dan meminum nanti tidak mengalami sesuatu perubahan. Jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Dan di situ baru dilanjutkan. Apa yang menjadi kecemburuan Tuhan itu? Karena dikatakan di situ bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Memakai kata bangsa. Berarti berbicara tentang manusia, umat. Kegelapan di sini bukan karena pada waktu di zaman Yesaya, Yehuda dan Yerusalem sedang dikepung menghadapi masalah oleh dari Sanherib. Bukan itu. Bukan juga menggambarkan penderitaan mereka di Mesir. Bukan juga menggambarkan penderitaan mereka di Babel. Tetapi menurut kitab para imam, maksudnya di sini, yaitu menurut tafsir Yarhi dan Kimsi daripada tafsir-tafsir Yahudi, menyatakan inilah zaman ketika menjelang kedatangan Yesus. Zaman yang disebut kegelapan, Hosea, kegelapan, maut, kebinasaan sedang mengancam mereka dan kehidupan manusia. Mari kita tengok sejenak bahwa ayat ini ingin menggambarkan berabad-abad yang sudah dijanjikan. Kalau saudara membaca kitab suci dari awal, kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, titik. Berarti ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi sempurna. Begitu baiknya Musa lewat wahyu dan ilham dari Roh Kudus menulis secara sistematis. Maka hari pertama, hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Dan setiap ciptaan Tuhan itu selalu diakhiri dengan kata maka baik adanya. Berarti ciptaan Tuhan itu sempurna. Saya tidak sepaham dengan dunia ini evolusi. Tidak, Tuhan tidak menunggu evolusi. Apa kata Tuhan katakan jadi, jadilah sempurna. Saya lebih percaya Tuhan menciptakan demikian. Maka segala sesuatu diciptakan Tuhan baik. Dari awal. Bereshit bara Elohim. Et hasishambayim wh Bereshit pada mulanya. Dia yang mencipta, dia yang mengadakan. Karena dia yang ada tidak diadakan dan tidak bisa ditiadakan. Karena dia mengadakan segala sesuatu yang ada. Tanpa dia yang ada, maka tidak ada yang ada. Hafal itu. Itulah Tuhan. Itulah yang dimaksudkan Bereshit. Pada mulanya. Dia memulai segala sesuatu. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu. Dahsyat ciptaan Tuhan. Sempurna. Pada Kejadian 1 ayat 2 berbunyi seperti ini. Bumi belum berbentuk. Kosong kacau balau. Kegelapan meliputi samudra raya. Kata belum ini
yang membuat orang berpikir seolah-olah kejadian itu berproses dan berevolusi. Tidak. Bahasa aslinya mengatakan hayeta tohu wa bohu. Kata hayeta itu, bumi itu menjadi tidak berbentuk. Kosong, gelap gulita, kacau balau. Tohu wa bohu itu kacau balau, gelap gulita. Yaitu wehose alpene tehom. Menurut tafsir orang Yahudi. Disinilah ketika kegelapan itu si Lucifer itu diusir ke tengah-tengah dunia. Bumi yang tadinya sempurna menjadi tidak berbentuk, kacau balau. Jadi kalau ada kegelapan, kegelapan sudah masuk dalam kehidupan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Tidak berbentuk. Kegelapan itu meliputi alpene. Kata alpene berarti menguasai. Menguasai secara keseluruhannya. Kata di situ disebutkan alpene. Tehom. Tehom itu samudra raya. Samudra raya sebagai simbol bagi orang Yahudi adalah ketika engkau memandang samudra raya seolah-olah tanpa batas. Begitulah kegelapan itu ketika dia menguasai kehidupan kita. Kita mengawali hidup ini dengan baik. Diharapkan oleh keluarga baik. Memulai rumah tangga dengan baik. Perkawinan dengan baik. Rencananya baik. Semua tujuannya bahagia. Tapi begitu kegelapan masuk dalam kehidupan. Di dalam pernikahan. Di dalam perkawinan. Semua menjadi kacau balau. Tidak berbentuk. Dan kegelapan itu menguasai kehidupannya. Karena itu jangan sekali-kali kompromi dengan kegelapan. Untuk masuk ke dalam wilayah hidupmu. Masuk dalam pikiran dan hatimu. Dosa tetap dosa. Dosa tidak bisa hanya ganti label menjadi tidak berdosa. Tidak. Coba saya kasih contoh. Andai kata ada sebotol racun. Batu racun ini sebotol racun. Saya ganti sirup. Apakah itu akan berubah? Tidak, racun tetap racun. Hanya namanya ganti. Kalau ini racun sebotol. Saya ingin tanya, coba ambil satu tetes. Teteskan di kopimu, teteskan di tehmu. Minum tiap hari. Apakah karena dianya sebotol racun, lalu setetes menjadi tidak racun? Saya ingin tanya, coba berpikir dengan sehat. Racun tetap racun. Mau sebotol, mau satu sendok, mau satu tetes. Dosa tetap dosa. Upah dosa adalah maut. Dan itu penting. Karenanya kita tidak boleh kompromi dengan dosa. Itu merusak ciptaan Tuhan. Kesempurnaan Tuhan. Rencana Tuhan. Keinginan Tuhan. Menjadi rusak. Karena kita seolah-olah bisa mengendalikan dosa. Bisa mengendalikan. Tidak bisa. Wehose alpene. Alpene meliputi. Melingkupi. Menguasai. Menaklukkan kita. Perlu di situ. Tapi pada ayat yang kedua saya bersyukur sekali. Tidak berubah nadanya. Intonasinya menegaskan. Masih pada ayat yang kedua, Kejadian 1 ayat 2. Setelah dikatakan wehose alfene techom, maka kegelapan itu menguasai samudra raya, ada sesuatu kekuatan yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan itu. Weru'ah Elohim merechefet alfene samayim. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Artinya apa? Hanya satu-satunya yang tidak bisa dikuasai oleh kegelapan adalah roh Tuhan itu sendiri.
Kalau roh kegelapan alfene menguasai, meliputi, tetapi roh Tuhan merehefet, melayang-layang. Diterjemahkan bahasa Indonesia melayang-layang untuk gambaran dari bahasa sastra Melayu. Setiap yang melayang itu tidak bisa dikendalikan. Dia berkuasa. Makanya jika roh Tuhan itu ada padamu, siapa? Dan tidak ada yang lebih besar daripada roh Tuhan itu. Roh Tuhan itu perlu hidup di dalam diri kita, tinggal di dalam diri kita. Karena itu kekuatan yang besar untuk melawan kuasa kegelapan yang akan menguasai kehidupan kita. Amin. Beri kemuliaan buat dia. Weru'ah Elohim merechefet alfene samayim. Kata merechefet itu artinya melayang-layang. Tapi sebetulnya bukan sekedar melayang. Tapi juga dapat diterjemahkan mengerami. Telur yang tidak berdaya. Yang bentuknya seperti itu. Dierami oleh induk telur. Cukup waktunya dia menetas menjadi anak ayam. Ketika menjadi anak ayam dia hidup, berjalan dan proses. Kalau roh Tuhan itu betul-betul ada di dalam hidup kita. Pasti dia membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Amin saudara. Saudara percaya roh Tuhan sekarang sedang mengerami kita semua. Supaya kita selesai ibadah ini, apapun masalah kita, apapun kehidupan kita, apapun yang membuat hidup kita rusak, pribadi kita rusak. Mungkin dosa telah membelenggu kita. Saya percaya ada kelepasan, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada pertolongan, ada jalan keluar, ada kemenangan. Merechefet. Katakan bersama, merechefet. Katakan lagi, merechefet. Dia mengerami. Luar biasa. Dan setelah itu ayat yang ketiga. Dahsyatnya roh Tuhan tadi. Tidak hanya sampai di situ. Ayat yang ketiga Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan. Wayomer Elohim. Wayomer firman Tuhan. Wayomer. Berfirmanlah Tuhan. Yehior, jadilah terang. Wayehior, lalu terang itu jadi. Ini yang akan saya bahas. Ini baru pembukaan. Berbicara tentang terang yang besar yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Untuk melewati, untuk menghadapi Hose kegelapan yang begitu menguasai dunia. Satu-satunya yang akan menaklukkan adalah terang yang besar. Tapi sebelum itu berkarya roh Tuhan dan firman Tuhan. Roh dan firman itu bekerja sama. Dia tidak bisa dipisah-pisahkan. Roh Tuhan, standarnya, ukurannya adalah firman Tuhan. Amin. Karena itu saya mengimani. Ketika firman Tuhan ini saya beritakan. Saya percaya roh Tuhan yang sedang mengerjakan di dalam kehidupan kita. Untuk menggenapi janji dan sabda Tuhan. Yang kita dengar dan kita imani saat ini. Saya percaya itu terjadi siang hari ini. Di tengah-tengah ibadah kita. Karena roh Tuhan itu sendiri. Sekali lagi. Roh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh firman Tuhan. Saudara sudah dipenuhi roh Tuhan? Amin. Mungkin Tuhan memberikan banyak pengalaman roh. Ada karunia-karunia segala sesuatunya. Silahkan saja. Bahkan mungkin ada karunia yang lebih besar lagi, spektakuler. Bisa melihat. Dan bisa mendengar suara Tuhan langsung. Kebetulan saya tidak punya karunia seperti itu karena permintaan saya dari awal Tuhan jangan bicara langsung, jangan ketemu langsung. Cukup terangkan di pikiran saya, mantapkan di hati saya percaya dan mengimani, nggak perlu hadir karena aku takut. Saudara,
Cukup firman-Mu menyapa saya, tidak perlu saya malam dibawa ke sorga bercakap-cakap di sana, siang turun lagi. Tidak apa-apa, saya sudah cukup percaya. Sebab kalau saya diajak sekali, saya pasti tidak akan mau turun lagi. Itu saudara. Dan begini, pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman-pengalaman roh, saya tidak menolaknya. Tapi ukurannya adalah firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dan tidak ada dalam firman Tuhan, itu roh kegelapan, roh Mbah Suro, saudara. Hati-hati. Roh itu harus menjadi ukuran yang jelas. Sabda Tuhan. Ada orang cerita dengan saya begini. Pak, saya dapat penglihatan dibawa ke sorga. Saya sambut, puji Tuhan. Kau dikaruniakan lebih luar biasa dari aku. Karena saya ini hamba Tuhan yang ya kurcaci saja. Kau luar biasa bisa dibawa ke sana. Di sana saya disambut oleh rasul-rasul dan sahabat-sahabat Yesus. Waduh, saya lihat Petrus, Pak, ternyata jangkung tinggi sekali. Ternyata saya ketemu Paulus di sana pendek, lebih pendek dari saya. Dalam Alkitab di sorga itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang pendek. Jadi dia lihat apa ini saudara. Lu hati-hati. Hati-hati, saudara, jangan dimanipulasi kerohanianmu, spiritualmu. Keagamaanmu itu mencerahkan, mencerdaskan, membuat orang tidak bergantung dengan orang, bergantung dengan Tuhan. Ini penting sekali. Dan ukurannya, saya percaya pekerjaan roh. Tapi saya percaya sabda Tuhan menjadi ukuran standar yang jelas. Supaya tidak ada pengalaman yang di luar sabda Tuhan. Firman Tuhan tanpa roh. Menjadi pengajaran yang bagus. Menjadi dogma yang bagus. Tapi mati. Karena tidak membawa perubahan. Orang yang baca hanya itu-itu saja. Tidak merubah hidupnya. Tidak merubah kehidupannya. Tidak merubah keadaannya. Percaya firman tanpa roh. Seperti itu. Karena itu kita harus seimbang. Dua-duanya kita percaya. Ukuran benar atau tidak. Itu roh Tuhan adalah firman Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Karena orang makin rohani, makin beragama, hati-hati. Makin mudah dibodohin, makin mudah dimanipulasi. Saudara harus cerdas, jangan seorang pun memanipulasi spiritual dan kerinduan kita kepada Tuhan. Karena itu dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat, tolong sambung. Tolong lagi ayatnya, terang melihat apa? Oh, terang yang besar. Gadol. Kata terang menurut pemahaman orang Yahudi adalah pengetahuan akan sabda, akan firman. Tetapi ini bukan sekadar pengetahuan akan Alkitab, akan firman Tuhan. Karena memakai kata gadol. Itu terang, gadol itu besar. Terang yang besar. Ya, melebihi matahari karena dia menciptakan matahari. Melebihi bulan karena dia menciptakan bulan. Terang itu firman itu sendiri. Terang yang besar itu namanya siapa? Yesus itu sendiri telah turun, datang ke tengah-tengah kita. Itulah terang yang menerangi kehidupan kita. Sehingga kekelaman, ayat ini berkata, ya, mereka yang diam di negeri kekelaman. Tadi kegelapan, sekarang kekelaman. Kalau kegelapan memakai kata Hose. Kalau kekelaman memakai kata Salmawet. Salmawet itu artinya kematian. Tanpa harapan. Tidak memiliki harapan. Mungkin hidupmu tidak memiliki harapan. Mengalami putus asa.
Tapi percayalah, kalau terang yang besar itu sudah datang dan engkau terima di dalam hidupmu, dia dapat mengalahkan segala-galanya. Kenapa demikian? Karena dilanjutkan di sini semua secara simbolis itu. Mari kita perhatikan ayat kedua. Ayat yang kedua. Tidak perlu pakai bahasa asli. Bahasa Indonesia saudara bisa mengerti. Ayat 1 dia berbicara secara simbolis. Terang besar. Terang besar. Tiba-tiba ayat yang kedua, coba. Sekali lagi kata yang pertama. Kata yang pertama apa? Engkau. Ini menunjukkan pribadi. Bukan simbol. Enggak pernah kita bicara kepada matahari. Engkau kepada bulan, engkau itu pasti kepada satu pribadi. Pribadi inilah yang jelas kemudian ditunjukkan sebagai terang yang besar itu. Karena Yesus itulah terang yang besar itu. Perhatikan dikatakan sini, engkau telah menimbulkan banyak apa? Sorak-sorai. Dan tolong sambung. Sukacita yang besar. Terang yang besar menimbulkan sukacita yang besar. Sukacita, tadi terang besar, sekarang sukacita besar. Sudah terang yang besar, dia menimbulkan sukacita yang besar. Kalimatnya berkata begini. Here with ha goy lo hik dalet ha simcha. Kata lo itu berarti tidak. Kalau dia diterjemahkan secara harfiah, saudara bisa salah ngerti. Begini. Melipat gandakan bangsa itu tidak menambah sukacita besar. Ini. Karena memang dibalik-balik. Karena kita tata bahasa kita dengan tata bahasa Ibrani berbeda. Sebetulnya lo di sini bukan berarti tidak. Terang yang besar itu tidak ada yang dapat memadamkannya. Loh. Dan bahkan dia akan melipat gandakan terang besar itu terus menerus di dalam hidupmu. Sukacita itu akan bertambah besar. Dia berikan sukacita besar, lalu sukacita besar itu tidak akan berkurang. Dan tidak ada yang dapat menghalangi untuk mengurangi. Bahkan melipat gandakan terang besar. Sukacita besar. Saudara sudah terima sukacita yang besar? Saudara sudah terima sukacita yang besar? Ayat ini berkata apa? Sukacita yang besar itu menimbulkan apa? Loh, ayat itu berkata sukacita yang besar itu menimbulkan apa? Sekali lagi lebih keras. Sekali lagi apa? Mari kita berikan sorak-sorai yang besar. Bangkit berdiri, beri kemuliaan bagi dia. Semua berdiri, beri sukacita, sorak-sorai. Karena engkau sudah terima sukacita yang besar. Dan sukacita itu tidak akan berkurang. Dia akan lipat gandakan terus. Hari demi hari sukacitamu bertambah-tambah. Beri kemuliaan bagi dia. Dalam nama Yesus. Silakan duduk. Amin saudara. Baru tahu arti sorak-sorai. Sorak-sorai itu bukan sorak-sorai bisik-bisik itu saudara. Sorak-sorai yang besar. Dia menimbulkan sukacita yang besar. Saudara terima sukacita? Saudara percaya hari ini saudara sudah terima sukacita? Besok sukacitanya bertambah. Minggu depan bertambah. Semua bertambah.
Kesedihanmu, kesusahanmu, sakit hatimu, penderitaanmu yang membuat engkau tidak bisa bersuka cita. Pribadi itu hari ini ketika engkau makan dan minum darahnya akan mengubah menjadi sukacita yang besar. Dari situlah dengan jelas dikatakan di sini. Apa sebabnya? Karena dia akan memberikan pembebasan yang besar. Ayat 3. Sebab kuk yang menekan. Kata kuk itu all. All itu artinya belenggu. Belenggu. Kita ini seringkali terbelenggu dengan masalah, dengan persoalan, dengan dosa, dengan hawa nafsu. Seringkali kita terbelenggu, dibuat tidak berdaya. All, ya. Lalu gandar yang menekan, mate. Mate itu artinya gandar yang menekan, beban. Beban. Hidup ini penuh beban. Lihat iklan yang mikul dunia itu. Ya, dia sampai perlu koyok cabai supaya sudah capek. Hidup ini kalau lihat itu kita juga sudah terlalu capek dengan beban hidup ini. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, di mana saja engkau berumah tangga, ternyata hidup ini memang penuh beban. Kadang-kadang kita sudah tidak sanggup lagi membawa beban mati. Beban yang begitu berat sekali. Tapi beban yang berat itu dikatakan di situ lagi dilanjutkan ya. Belum lagi tongkat sefet. Tongkat si penindas. Tongkat si penindas. Ada kekuasaan yang tidak bisa kita lawan. Mungkin engkau sedang menghadapi kekuasaan-kekuasaan yang tidak bisa kita lawan. Kita hadapi karena dia lebih kuat daripada kekuatan kita. Apapun sekarang ini, engkau terbelenggu, engkau punya beban, engkau punya penindasan, ditindas oleh orang lain. Semua itu, mari kita lanjutkan pada ayat yang ketiga. Kita baca di sini. Sebab kuk yang menekan, gandar yang ada di atas bahumu, tongkat si penindas yang telah kau patahkan. Seperti pada hari kekalahan Midian. Sekali lagi. Telah. Tolong sambung. Sekali lagi. Sekali lagi. Dia bicara apa? Tadi engkau, sekarang kau. Berarti satu pribadi. Kaunya ditulis huruf besar atau huruf kecil? Besar. Dia, Yesus, hari ini juga sanggup mematahkan belenggumu, bebanmu, penindasan itu dia patahkan sehingga engkau keluar bebas merdeka. Amin saudara. Iman nih ketika engkau makan dan minum itu betul-betul telah dipatahkan. Amin. Mari kita mengimani itu. Supaya perjamuan kudus ini kita betul-betul mengalami lawatan, jamahan, kuasa, kasih, janji Tuhan. Hidup di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita perhatikan di sini. Masih masuk pada ayat yang kelima. Sebab saudara ingin menerima terang yang besar. Sukacita yang besar. Kebebasan yang besar. Siapa? Ayat 5. Sebab bukan kekuatanmu. Sebab ini faktor yang menentukan. Ini faktor yang membuat. Dikatakan ayat 5. Seorang anak telah lahir. Tolong sambung. Untuk kita. Seorang putra telah diberikan. Tolong sambung. Waduh, bagus sekali dikatakan di sini dengan jelas sekali. Seorang anak. Anak itu yelet. Tapi ada kata yulat. Ini bukan Hizkia.
Sebab Hizkia pada waktu jadi raja dilantik baru berumur 10 sampai 11 tahun. Orang pikir ini. Bukan. Nubuat ini datang. Dikatakan di situ umur Hizkia sudah 20 tahun. Berarti akan lahir. Jadi menjadi kerinduan orang perjanjian lama. Sekarang kita baca telah lahir. Berbahagialah, bersyukurlah. Bukan hanya telah lahir. Dia telah mati menebus dosa saya dan saudara. Dia telah bangkit memberikan kekuatan iman kepada kita semua. Kemuliaan bagi dia luar biasa. Dia dikatakan di sini. Maka dikatakan sekali lagi, sebab seorang anak telah lahir. Tolong sambung. Seorang putra telah diberikan. Tolong sambung. Lanu bahasa Ibraninya. Lanu untuk kita. Semua yang kita dengar sabda Tuhan tadi. Bukan sekedar dengar. Katakan bersama. Untuk saya. Katakan lagi. Mari kita berserentak dengan iman, katakan 1, 2, 3. Amin. Jadilah menurut imanmu. Amin saudara. Jadilah iman. Untuk kita. Berulang kali kan. Untuk kita, untuk kita, untuk kita. Lanu, 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 lanu. Itu kata poinnya. Semua janjinya untuk kita. Kita lanjutkan bacaan ayat 5 ini. Ya, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Berarti kekuasaannya tanpa batas. Lanjutkan setelah lambang pemerintahan ada di atasnya. Disebutkan, lanjutkan apa? Dan namanya apa? Coba saya dengar lebih keras lagi. Namanya disebut orang. Wayigra. Wayigra namanya. Wayigra dipanggil. Disebut. Diucapkan. Dikenal. Diproklamasikan. Diumumkan. Diperkenalkan. Dibaca. Diapakan saja. Namanya dikatakan di situ dengan jelas. Semo el Fele. Namanya ajaib. Bukan penasehat ajaib. Ini sedang diperbaiki. Doakan lembaga Alkitab sedang memperbaiki. Perjanjian baru sedang diperbaiki. Perjanjian lama sedang dalam proses. Namanya ajaib. Namanya penuh keajaiban. Penuh mujizat. Engkau ucapkan, engkau imani, engkau katakan, engkau nyatakan. Keajaiban terjadi di dalam hidupmu. Hidup kita ini sering terbelenggu. Beban yang berat. Penindasan sering terjadi. Siapa yang sanggup membebaskan? Yesus. Dan jangan tanggung-tanggung. Percayalah. Namanya ajaib. Sekali lagi. Namanya ajaib. Saudara, sebut nama itu. Keajaiban terjadi di dalam hidupmu. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang menaruh keselamatan. Kecuali siapa? Dia nama di atas segala nama. Mintalah kepada Bapakku dalam namaku. Maka Bapakku akan memberikan kepadamu. Itu bukti dalam perjanjian baru. Semuanya pelajaran itu yang namanya Alkitabiah. Semuanya kontinu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Terus utuh. Makanya jangan menjadi Kristen belajar Alkitab sepotong-sepotong. Hati-hati dengan orang yang mengajarkan ayat sepotong-sepotong. Itu lebih banyak manipulasinya daripada kebenarannya. Saya harus nyatakan ini. Kan itu penting. Jangan sembarang kutip kalau tidak ada hubungannya. Dan itulah harus membekali jemaat. Namanya
ajaib. Saudara percaya namanya ajaib? Baru penasehat Yoetz. Kalau bandingannya apa yang saya terjemahkan ini, King James. Saudara buka. Itu tepat sekali. Bahwa penasehat, dialah sang hikmat, sanggup memberikan nasihat. Bukan hanya nasihat, tapi sekaligus jalan keluar kepada kita. Dialah disebut Tuhan yang perkasa, El Gibor, keperkasaan, kemenangan Tuhan. Share Shalom, Raja Damai. Hari ini telah tersedia bagi kita. Sambutlah perjamuan kudus ini dengan iman yang demikian. Saya percaya semua janji sabda Tuhan ini terjadi hari ini di dalam hidup kita. Ku mau sepertimu Yesus. Mari kita persiapkan itu dengan pujian ini. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di dalammu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Silakan. Syukur kepadamu Tuhan, buat kasih lewat kebenaran firman-Mu yang membangkitkan roh-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga apa yang menjadi kehendak-Mu ini boleh menjadi bahagian hidup yang nyata, istimewa saat ini. Kami akan bersekutu dengan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Biar semua yang sudah Engkau adakan dengan merelakan diri-Mu terpecah-pecahkan dan darah-Mu ditumpahkan. Itu boleh menjadi bahagian yang nyata dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu berkat-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang melayani, ya juga turun atas kami semua yang dilayani. Dalam nama Yesus. Amin. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu.
Riana tapakayasi yang mata ipini pamata kaya lana masih kiana tupa marapataku papata kaya lama cika mata kaya. Bukankah roti yang terpecah-pecahkan ini menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan tubuh Kristus? Dengan iman kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Kipa nama tapakayasikan. Oh, terima kasih. Kipa nataku kamasika mata kayala. Haleluya, haleluya. Kipa maranama. Bukankah cawan berkat yang diberkati dalam nama Yesus menyatakan kepada kita bahwa kita bersekutu dengan darah Yesus? Dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan. Mari buka kedua tanganmu. Tengadakan wajahmu. Mari kita mau sembah Yesus. Haleluya. Oh, di pamata pakaya sika mata pakaya. Ipi amandong mata pakaya lama. Haleluya. Ina mata lima mata Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan, bagi Allah yang layak untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu kami percaya hidup kami dipulihkan, kami percaya sakit kami disembuhkan, bahkan setiap kami yang terikat dan terbelenggu ada kelepasan dan kemerdekaan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur juga untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Yusuf Roni yang sudah menjadi berkat buat setiap kami. Lewat apa yang disampaikan, biarlah kami boleh menerimanya. Dan kami percaya firman ini hidup di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkat-Mu, urapan-Mu atas hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Pagi ini, siang hari ini, kami mendapat kesempatan untuk mempersembahkan korban persembahan. Kami rindu Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami, sebab kami percaya hidup kami adalah hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Setiap umat Tuhan yang diberkati, setiap kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Sementara kita memberikan korban persembahan kita untuk Tuhan, bagi anak-anak yang akan diserahkan, boleh segera maju ke sebelah kiri mimbar. Dan sementara kita memberi, ada beberapa tayangan pengumuman yang perlu kita perhatikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut kami informasikan agenda kegiatan Gereja Betani Indonesia untuk saat ini. Jemaat terkasih, untuk lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti kebaktian serta mempersiapkan hati menerima firman Tuhan,
dianjurkan untuk hadir sebelum ibadah dimulai. Begitu juga untuk tidak segera meninggalkan ruang ibadah sebelum doa berkat diberikan. Dengan demikian, ibadah tetap berlangsung hikmat hingga selesai. Hadirilah doa pagi dan KKR doa setiap Sabtu di Geraha Betani Nginden. Doa pengurapan dimulai jam 3 hingga 4 pagi, KKR doa dimulai jam 4 pagi hingga selesai. Bergabunglah dalam ibadah Family Altar. Bersatu hati di FA, Anda pun dapat bertumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Info Family Altar yang terdekat dengan rumah Anda, silakan menghubungi Departemen Family Altar di 031 593 6880. Jemaat terkasih, demikian pengumuman untuk saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ku berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa. Kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memuji-Mu, tapi bukan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari semua umat Tuhan lambaikan tanganmu bagi Raja kita. Oh haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menentukan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi angkat suaramu, katakan Yesuslah. Yesuslah Sang Raja. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita, kipapatakayaran namangku pamasikapataka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasihnya dalam Yesus, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang hari ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua. Gembalaku yang setia, Allah yang ku percaya,
rancanganmu indah dalam hidupku. Yang terbaik pun terjadi. Ku panggil namamu, selamatkan hidupku. Ku serahkan diriku, bagiku Kau segalanya, Tuhan. Oh. Gembalaku yang setia, Allah yang ku percaya. Rancanganmu indah dalam hidupku. Yang terbaik